Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah yang berbahagia, melanjutkan pembicaraan kita pada hari Rabu lalu masih mengenai salat jamaah berjamaah di masjid atau di musola. Saya akan sebutkan lagi beberapa hadis Nabi tentang hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah salat di masjid. Kita ambil dari kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Rawahul Bukhari wal Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan manusia itu mengetahui betapa banyaknya kebaikan atau kemuliaan yang diperoleh ketika mengumandangkan suara azan, andaikan orang mengetahui betapa bagusnya saf yang pertama itu, sedangkan untuk itu mereka tidak bisa mendapatkannya, melainkan harus diundi, pastilah mereka mau berebutan masuk itu untuk diundi. Jadi hadirin, di sini menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang itu bisa terletak pada soal azan dan saf pertama. Si Anu mana enggak ada. Muazin mestinya mendengarkan yang saya sampaikan ini. Karena fungsi dari azan itu sangat mulia sekali. Jadi andai kata Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita melalui Nabi tentang kemuliaan azan dan shaf pertama, tentu orang akan berebut, kalau perlu diadakan undian. Nah, inilah kemuliaan yang diperoleh sahabat Nabi bernama Bilal bin Rabah. Inilah kemuliaan diperoleh sahabat Nabi Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi sahabat Nabi itu mendapatkan kemuliaan karena dia disuruh menjadi muazzin, mengumandangkan, memberitahukan kepada orang banyak tentang waktu salat sudah masuk dan memanggil orang untuk mengerjakan salat berjamaah. Jadi mohon maaf, memang ini hanya untuk pria. Untuk muazzin ini tidak ada perempuan. Perempuan biarlah mendengarkan saja. Ini lelucon, Pak. Bukan lelucon dalam arti ya. Ada terjadi di kampung saya itu. Waktu sholat sudah masuk, muazzin tidak juga ada yang datang. Datang seorang ibu berteriak dia tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kok perempuan azan? Geger tuh semuanya gitu. Habis, kenapa ibu azan? Habis tidak ada yang azan. Daripada kosong waktu salat sudah masuk, masa juga tidak ada azan. Akhirnya dia azan sendiri. Ketawa orang semuanya. Sebenarnya itu suatu kritikan. Ya banyak juga yang hadir. Jamaah yang datang itu karena yang muazzinnya itu perempuan gitu. Ini maksud saya ini menceritakan
Ibu-ibu ini daya tariknya bisa lebih besar lagi, tapi oleh Rasulullah tidak diberi kesempatan untuk azan. Laisa 'alan nisa'i adzanun wala iqamah. Jadi perempuan ini tidaklah ada bagi dia syariat agama untuk mengumandangkan azan dan juga tidak iqamah. Nah, jadi di sini memang kalau soal ibadah ini ada alasan mengapa perempuan tidak diperkenankan azan dan iqamah menurut hadis riwayat Baihaqi, karena memang perempuan ini untuk urusan ibadah khafdus shaut, artinya suaranya udahlah, yang ini yang suara keras yang memanggil orang biar serahkan pada laki-laki. Jadi kita bicara wilayatul ubudiyah yang mengenai soal yang perempuan itu memang tidak sama syariatnya dengan kita yang laki-laki. Ya. Hadirin, sekarang yang kedua adalah caranya mengumandangkan azan itu. Kita bayangkan apa yang terjadi pada masa Nabi yang belum mengenal pengeras suara, dan juga jemaah bisa tempatnya berjauh dari masjid, tetapi azan ini telah dicontohkan oleh sahabat Nabi. Saya bacakan hadis dari Abdullah As-Sawai qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbah lahu hamra min adam qala fa kharaja bilalun biwudu'in fa min nabihin wa na'il fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hillatan hamra ka'anni adru ila bayadi saqaihi qala fatawadda'a fa adzana bilal qala faja'altu at-tatabi'u fahu hahuna wa hahuna yaqulu yaminan wa shimalan hayya 'ala shalah hayya 'ala falah thumma rakizat lahu anzah fataqaddama wa sallat surah raka'at laili thumma lam yazal yusalli raka'ataini hatta raji'a ilal Madinah. Hadisnya panjang tapi kita ambil bagian yang penting saja. Menceritakan bahwa kata Abdullah bin Sawa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di sebuah kubah hamra, kubah berwarna merah. Seolah-olah saya melihat kepada beliau betapa indahnya wajah Nabi, betapa putihnya fisik beliau gitu. Nah, lalu beliau ngambil wudu dan lalu Bilal mengundangkan azan. Maka si Abdul Alim menyebut faja'alat at-tabi'u fahu hahuna wa hahuna. Nah, ini yang penting. Jadi Bilal itu azan, begitu sampai pada kumandang hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, dia begini, hayya 'alas shalah. Itu. Kalau sudah sampai pada kalimat kedua hayya 'alal falah, dia begini, hayya 'alal falah. Gitu. Itu sunnah itu. Dan saya lihat sekarang sudah agak jarang muazin begitu. Ya. Ya. Kalau dia sudah mengumandangkan suara azan yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka dia harus memutar kepalanya ke kanan itu. Gini. Ya memang begitu. Supaya
mengingatkan orang-orang yang sebelah kanan dan orang-orang yang sebelah kiri itu dapat mendengarkan suara azan yang dikumandangkan oleh Bilal atau oleh para muazzin gitu. Apa sekarang kan orang azan begini aja. Kalau saya masih Pak, begini. Ya memang itu sunnah yang ditunjukkan oleh muazzin Rasulullah yaitu Bilal itu. Dan muazzin Nabi ini menjadi contoh bagi orang-orang yang akan menempati diri sebagai muazzin untuk sholat berjamaah. Di kampung kami dulu Pak, orang tidak mengenal istilah muazzin Pak. Siapa muazzin tak? Tapi siapa Bilal? Jadi Bilal itu nama kehormatan bagi seseorang yang akan diangkat menjadi muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kita lihat bahwa posisi muazzin itu adalah terhormat dalam agama. Mestinya anak-anak kita sejak dari kecil disiapkan untuk menjadi muazzin itu. Pendidikan muazzin kita ajarkan sejak dari kanak-kanak. Ada lagi kesalahan kedua yang saya lihat hadirin. Ini karena memang tidak belajar fikih gitu ya. Cukup hanya dengan membaca, sudah tamat, pandai membaca Quran itu sudah. Ya itu bagus. Memang itu yang pertama adalah pendidikan membaca Al-Quran yang disebut namanya dengan sekarang ini namanya dengan tahsin dan tahfiz, itu bagus. Tapi kalau tidak diajarkan ilmu fikih, maka itu nanti dia tidak paham bagaimana cara menjalankan ibadah agama. Yang saya maksudkan itu begini Pak, waktu azan masuk itu langsung masuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah azan baru pergi ngambil air wudhu. Itu menunjukkan seolah-olah mengumandangkan azan ini adalah hal biasa. Padahal tadi katakan fatawaddo'a wa adzana Bilal. Wudhu dulu. Seperti kita siap untuk mengerjakan sholat, baru kemudian mengumandangkan azan. Apalagi Pak, maaf, yang tidak belajar fikih itu mungkin dia tidak cebokan gitu. Sekarang kan dalam kehidupan modern ini, karena memang seperti gedung, hotel didesain bukan untuk muslim yang mengenal adanya thaharah, bisa saja laki-laki atau perempuan itu tidak cebok dia. Ini jadi ya kita lihat kalau saudara-saudara kita yang non muslim, dia kan tidak ada, syariat itu kan tidak ada. Yang ada cuma di kalangan muslim kan. Hadas kecil itu hanya dikenal dengan sistem itu tuh hanya orang Islam. Nah, kalau tidak belajar ilmu fikih, tidak diajar anak-anak tata cara thaharah, wudu, itu nanti seperti itu, Pak. Inilah sebabnya saya memang setelah kita punya Baitul Quran, anak-anak kita sudah ngaji, mestinya harus dilanjutkan dengan madrasah gitu. Disitulah anak-anak belajar hal-hal yang sederhana tentang pelaksanaan ibadah agama, tentang belajar fikih, belajar tarikh, belajar akhlak. Mungkin yang lain-lain bisalah ketika belajar Al-Quran bisa untuk ibadah bisa. Tapi ada hal-hal khusus seperti belajar hadis, belajar tarikh, belajar fikih. Ada seorang, tidak usah saya sebut namanya, dia guru besar, Pak. Guru besar, dia muslim, baru pulang dari haji, perempuan. Pak, saya tahu itu apa loh, kalau yang diucapkan Nabi itu apa namanya? Hadis. Oh iya ya, hadis. Ini menunjukkan memang di kanak-kanak itu tidak sempat belajar agama. Gitu.
Saya memang Pak, mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang saya sampaikan ini tolong didukung. Ini madrasah kita di sini jangan sampai mati. Kalau perlu kita integrasikan ada tempatnya di Baitul Quran. Supaya anak-anak kita mengenal agama. Contoh yang saya sampaikan tadi itu. Cara azan itu gini. Itu memang sunnah Nabi. Artinya Bilal melakukan, lalu Rasulullah, karena memang Nabi melihat Rasulullah tidak menegur, berarti ini adalah sunnah yang disebut namanya dengan sunnah iqrar, sunnah artinya takririyah, sunnah yang diakui oleh Nabi SAW. Karena itulah di dalam ini dikatakan masyru'iyatul tifati al-muazzini yaminan wa shimalan. Disyariatkan muazzin itu ketika dia mengumandangkan azan, hendaklah dia iltifat, kepalanya itu ditolehkan ke kanan waktu mengumandangkan hayya 'alas shalah, ke kiri hayya 'alal falah. Itu disyariatkan itu. Jadi apa gunanya itu? Wal hikmatu fi hadza tablighun nasi liyutu ila sholati. Gunanya apa? Memberitahukan kepada orang banyak agar mereka datang menghadiri sholat berjamaah. Jadi bukan soal, wah sekarang kan sudah ada mic, tidak pun pakai begini-begini juga sudah kedengaran kok. Tetapi ini adalah syariat agama. Nah, supaya kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Bilal. Nah, ini ada lagi satu hal Pak. Dalam konteks ini disebutkan lagi kejadian tadi itu kan di suatu tempat yang bukan di dalam perjalanannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nazilan fil abtah fi a'la Makkah fa kharaja Bilal bi fadli wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala an-nasu yatabarrakuna bi wa adzana Bilal. Ini memang khusus untuk Nabi barangkali. Adalah Nabi ketika beliau singgah di suatu tempat yang namanya Abtah, di suatu tempat yang agak tinggi di kota Mekah, maka fakharaja Bilal bi fadli wudu'in Nabi. Maka Nabi kemudian Bilal kemudian keluar dengan mengambil sisa dari wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ja'ala an-nasu yatabarrakuna bihi wa adzana Bilal. Maka orang pun kemudian mencari tabarruk. Yatabarrakun, orang mencari tabarruk dari sisa air yang tidak habis digunakan Nabi untuk berwudu. Lalu wa adzana Bilal, setelah itu setelah semuanya wudu baru kemudian Bilal mengumandangkan azan. Itu yang saya katakan tadi. Jangan sampai seorang muazin nyelonong langsung mengumandangkan azan sedangkan dia belum berwudu. Nah, ini berarti memang buru-buru mengumandangkan azan ternyata dia belum berwudu. Itu tidak ada syariatnya begitu buru-buru. Memang harus siap. Ya. Saya sampaikan lagi hadirin. Nah, inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Bilal itu azan pada malam hari. Makanlah dan minumlah kamu bagi mereka yang akan sahur, besoknya rencana puasa, sampai nanti kamu mendengarkan azan kedua yang dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Ini namanya orang Ummi Maktum. Pak, laki-laki perempuan? Ini Ummi Maktum namanya laki-laki.
Jadi yang namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum itu laki-laki. Orang menyebut namanya Ummi Maktum. Namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, mungkin disebut namanya Ummi Maktum tadi itu memang sejak dari kanak-kanak dia sudah buta. Muazzin Nabi di zaman Rasulullah itu adalah seorang sahabat yang buta. Dua catatan tentang Abdullah bin Ummi Maktum ini, Pak. Pertama, ketika Rasulullah sedang berangkat keluar kota memimpin apakah ekspedisi militer atau ada keperluan lain, itu yang diangkat menjadi wali kota itu Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi mulia sekali itu kedudukan sahabat Abdullah bin Ummi Maktum itu. Yang kedua, begitu terjadi peristiwa perang Uhud, dia kan tidak bisa berperang. Bagaimana mungkin bisa berperang? Orang dia buta. Jadi dengan berlinang air mata dia melepas orang berangkat. Karena dia kepingin sekali pergi. Yang dia cari kalau nanti dia bisa syahid di medan perang. Begitulah dia menunggu-nunggu kabar kalau andai kata ada berita, tentu dia mengharap kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata berita yang sampai ke Madinah adalah Rasulullah mengalami kesulitan. Adanya serangan dari pasukan Khalid bin Walid yang waktu itu masih musyrik, itu menyebabkan dari bukit Uhud menyebabkan muslim jadi kacau. Kondisinya dilabrak oleh pasukan berkuda Khalid bin Walid. Mendengarkan suara itu, dia sudah tidak tahan lagi. Dia cari, tolong antarin saya ke Uhud. Dia naik kuda tapi diantarin gitu, karena dia buta, tidak tahu jalan. Inilah Abdullah bin Ummi Maktum itu ya. Dan dia mendapatkan kehormatan. Dua orang sahabat Nabi yang menjadi muazzin Nabi itu, kalau begitu maaf, berasal dari kalangan, bukan kalangan elit. Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar, hampir mati, disiksa oleh Abu Jahal. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi yang sejak dari masa kanak-kanak sudah buta gitu ya. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum adalah muazzin kedua, dan ini terjadi pada bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu sebenarnya 2 kali azan. Tapi ada juga yang menyebutkan azan pertama kedua itu sepanjang waktu. Nah, Masjid Al-Ikhlas tidak azan pertama, tapi kumandang hayya 'alas shalah, as-shalatu khairum minan naum saja, tidak mengumandangkan azan. Kita di sini dulu rencana 2 kali azan. Masih ingat saya Pak Marahim? Wah, ini nanti jangankan jangankan azan yang pertama, azan yang kedua aja sering terlambat orang. Siapa yang menjamin nanti azan pertama itu? Karena kalau tidak terus-menerus dikumandangkan azan yang pertama kedua, nanti bisa kacau. Sekali azan terus-menerus, supaya jangan membingungkan orang, ini azan pertama atau azan kedua. Nah, kalau kita lihat di Masjid Nabawi, di Masjid Makkah, Masjidil Haram, itu iya azannya 2 kali. Itu mengikuti sunnah seperti yang saya ceritakan tadi. Oleh karena itulah hadirin, batas terakhir kita makan minum adalah kalau begitu mendengar azan kedua, maka semua orang yang akan berniat puasa harus stop. Wa fihi istihbabu adamil kaffi 'anil akli wasyarbi liman arada siyam hatta yatahaqqaqa tulu'il fajri wa alla yamsiku qabla dzalika wal i'lam. Jadi teruskan ajalah makan minum sampai yakin betul sudah terbit fajar, dan disuruh berhenti makan minum di situ adalah
untuk menunjukkan bahwa saatnya kita mulai mengerjakan ibadah puasa. Cuma Imam Asy-Syafi'i memberikan yang disebut namanya waktu ihtiyat. Waktu ihtiyat itu artinya waktu kita hati-hati, jangan-jangan muazin itu terlambat. Bisa aja kan terlambat kan. Waktu itu kan belum ada jam seperti kita sekarang, belum persis tepat begitu loh ya. Seperti tadi kalau dia terlambat bangun, Bilal ini Abdullah bin Umi Maktum ini misalnya dia terlambat, dia kan tidak melihat, dia kan buta. Nah, kalau terlambat dia nanti bagaimana? Karena itulah sebenarnya kalau dapat 10 atau 15 menit sebelum kedengaran azan kita berhenti makan minum. Nah itu namanya ihtiyat. Berhati-hati kalau kita sudah makan minum. Kalau makan minum sebenarnya waktu fajar sudah masuk gitu. Dimulainya azan apa sampai azan selesai? Pak? Kita masih boleh makan itu pada saat azan baru mulai apa sampai kedengaran. Sudah kedengaran kalau azan mesti Al-Ikhlas kan krek. Oh ini sudah pegang-pegang mic ini. Ini sudah mau azan ini. Jadi bukan sampai azan selesai. Oh bukan Pak. Sampai azan Allahu Akbar. Berarti ini ya biasanya sebelum Allahu Akbar itu kita udah buru-buru berhenti gitu. Ya. Itu untuk puasa wajib sama sunah. Sama Pak. Nah sekarang yang ketiga, kita ambil aja yang mengenai sholat berjamaah ini. Yang ketiga yang kita itu sering lalai, astagfirullahaladzim. Termasuk saya Pak, na'udzubillah. Kita ada sunnah Nabi yang ketiga, kita itu agak lalai. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqul. Nabi bersabda, apabila kamu mendengar suara muazzin, ucapkanlah setelah dia mengumandangkan azan itu apa yang dia ucapkan. Jadi apa yang dia ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu terus. Jadi artinya yang kita ambil apa? Kita harus mendengarkan suara azan. Segala aktivitas yang terjadi begitu azan dikumandangkan mestinya harus berhenti, Pak. Karena apa? Kita disuruh untuk mengumandangkan apa yang diucapkan oleh muazzin gitu. Jadi ketika dia takbir, kamu takbir. Ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kamu ucapkanlah apa yang diucapkan oleh muazzin. Kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Karena kita yang diseru, ya jangan pula kita yang mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Para jumhur ulama mengatakan hendaknya kita meresponnya dengan la haula wala quwwata illa billah. Nah, gitu. Nah, ini sunnah Nabi, yaitu kita mengucapkan apa yang diucapkan muazzin itu adalah satu hal yang penting kita ingat gitu. Pak Ustaz, umpamanya mendengar, ya, mungkin saya melakukan apa ya, ngikutin ya. Kemudian saya masuk ke kamar mandi Pak Ustaz, itu tidak mungkin berucap tapi dalam hati aja Pak Ustaz. Ya, di dalam kamar mandi kita tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat mulia gitu. Jadi ini memang membaca la haula wala quwwata illa billah itu disebut bahasa fikih namanya mengucapkan hauqalah. Hauqalah itu la haula wala quwwata illa billah. Mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu dalam bahasa fikih disebut namanya hayya 'alah. Kan semuanya ada nama, Pak. Tasmiyah apa? Membaca basmalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Takbir
Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Nah sekarang hayya ala. Hayya ala itu hayya ala shalah, hayya ala falah. Kalau hauqala, la haula wala quwata illa billah. Ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi semuanya ada dikasih nama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memberi nama ini bukan nabi. Tentu para fuqaha yang mengajarkan apa syariat agama. Emang gitu Pak. Isti'anah misalnya. Membaca isti'anah itu membaca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya kita membaca isti'anah. Membaca wa iyyaka nasta'in itu namanya membaca isti'anah. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu oleh Ibnu Qayyim kita disebut namanya menjadi ahlul ibadah wal isti'anah. Menjadi orang yang bersedia untuk beribadah pada Allah dan sekaligus kemudian meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang terakhir Pak, ini sudah kita amalkan. Yaitu begitu selesai mendengarkan suara azan, maka kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi barang siapa yang mengucapkan wahai Allah, Tuhan yang memerintahkan seruan yang sempurna ini, salat yang akan ditegakkan. Jadi apa yang Allahu Akbar itu adalah seruan dari ilahi untuk orang mengerjakan salat berjamaah, dan kemudian salat itu akan ditegakkan dengan sempurna. Datangkanlah anugerahkan kepada Muhammad wasilah, jalan menuju ke surga, wal fadilah, keutamaan, dan bangkitkanlah dia nanti di hari akhirat pada tempat yang mulia yang telah engkau janjikan kepadanya. Nah, apa yang kita harapkan dengan ucapan seperti itu? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Halal baginya syafaatku nanti di hari akhirat, yaumul qiyamah. Ini agak beda karena orang tidak mempelajari hadis ini dengan sempurna. Bagaimana mungkin jalan selamat? Muhammad aja masih membutuhkan doa dari umatnya. Jadi seolah-olah Nabi itu mengharapkan doa dari kita. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kenapa bukan kita sendiri berdoa untuk kita? Kok kita mendoakan Nabi Muhammad? Inilah rahasia agama. Inilah yang disebut namanya hikmatut tasyri'. Hikmatut tasyri'nya apa? Disebutkan dalam hadis Nabi tadi itu, bukan Nabi mengharapkan kita itu memohon beliau masuk dalam surga, bukan. Tapi justru adalah halat lahu syafaati, supaya kita ini mendapatkan halal bagi kita nanti mendapatkan syafaat Nabi di hari akhirat. Jadi jangan salah duga. Non muslim membanding ini dengan logika dia aja. Oh, kalau Yesus kata dia memang sudah juru selamat ya. Lah kalau Nabi Muhammad masih memerlukan doa dari umatnya. Saya memperbaiki itu, bahwa mengucapkan salawat misalnya ya, Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan doa sesudah azan itu adalah dalam rangka mendapatkan syafaat Nabi nanti di hari kiamat. Jangan dibalik. Bukan Nabi yang membutuhkan doa kita, tapi kita yang mengharapkan akan memperoleh syafaat di hari akhirat. Saya kira demikian. Ada yang nanya? Oh iya ya. Ya, kalau biasa Pak Rahman tuh yang terakhir. Jangan beliau dulu. Ya siapa Pak? Ada orang kita kesuruh memang perjalanan dalam mendengar azan, kita ingin azan sudah selesai kan?
Jadi waktu kita mau sholat wajib itu kita harus komat dulu kan? Gimana kira-kira? Kalau andai kata kita memang semuanya waktunya terbatas, apalagi misalnya nih kalau kita di pesawat Pak ya, pesawat itu kan bukan kita yang ditunggu ya, kita harus buru-buru. Nah ini menurut saya memang bisa begitu selesai azan kita langsung sholat, kita azan lalu langsung iqamah gitu ya. Jadi memang harus Pak, tetap saja Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, itu satu paket Pak. Azan dan iqamah itu satu paket gitu. Jadi kalau andai kata kita bersama akan menegakkan sholat berjamaah, hendaklah kita lebih dahulu azan, kemudian baru setelah itu iqamah. Nah sering-sering memang hanya iqamahnya saja, padahal tadi kan dicontohkan itu ya, azan dulu kemudian iqamah. Entah sekali lagi kalau andai kata kita waktunya pendek, buru-buru dan sebagainya. Tapi kalau andai kata misalnya kita sudah mendengarkan tadi suara azan gitu loh ya, sedangkan kita tidak mungkin berjamaah bersama orang sudah ini ya, nah kita bisa hanya mengucapkan iqamah saja gitu. Ada yang tanya lagi? Ya. Masalah tohar. Secara masalah kebanyakan kan mall itu kan dianggaplah ya, yang punya alat-alat kan orang kafir ya. Dimana sistemnya itu kan itu toilet itu kan kebanyakan kan sekarang kan pakai tisu ataupun bahkan nggak ada, kadang-kadang tisu kan nggak ada. Ya. Nah, itu kita kadang-kadang kan harus mencari air, umpamanya kita ternyata cuma adanya tisu. Iya. Kemudian keluar kan di dalam keran itu kan ada biasanya. Itu gimana Pak Ustadz? Kan batal apabila sudah dapat air pengganti istinja atau kalau orang Jawa itu peper. Gimana Pak Ustadz ya? Iya, sepanjang tidak ada pengganti yang lain, sepanjang air tidak ada, kita bisa menggunakan alat bersuci yang lain. Istinja itu bisa dilakukan dengan alat bersuci yang bukan air. Artinya misalnya ya mungkin kalau di zaman Nabi itu kan dengan batu yang ada kasat permukaannya. Kalau air tidak ada, kita bisa menggunakan untuk berwudu itu menggunakan debu. Sekarang kita baru mau buang air besar, buang air kecil, tapi tidak ada air. Yang ada cuma tisu. Boleh nggak gitu? Saya mau menceritakan sedikit hadirin. Kira-kira sebulan lalu Komisi Fatwa Majelis Ulama itu membahas soal ini Pak. Soal yang penting sekali, permintaan mustaftinya adalah dari dunia industri. Kita akan mengatakan yang selalu dibahas dalam soal makanan minuman itu sebenarnya ada dua Pak. Pertama, yakin betul kita bahwa makanan dan minuman itu tidak ada unsur babi dengan segala derivatifnya. Ya, tiga sebenarnya bukan dua. Yang kedua, jangan sampai ada mengandung alkohol. Alkohol yang sifatnya khamar. Kayak alkohol yang non khamar itu boleh, yang mengandung khamar. Nah, yang ketiga segala hal-hal yang mengandung najis. Ya kan? Jadi tiga hal ini harus kita kawal. Sekarang Pak, dalam dunia industri itu ada mesin-mesin atau apa, terutama dalam dunia bukan dunia industri aja. Ada jenis-jenis barang gunaan ini yang penyuciannya itu tidak bisa dengan air. Contohnya apa? Karpet yang kita pakai ini tidak bisa dicuci dengan air Pak. Iya kan? Kalau dicuci air nanti boleh nggak mencucinya itu bukan dengan air? Misalnya dengan zat kimia tertentu. Ya. Pakai dengan semprot
bekas sedotan itu. Ya. Vakum cleaner itu ya. Nah itu yang diputuskan oleh majelis. Boleh ibahah, boleh hukumnya. Kalau andai kata memang benda itu menjadi rusak kalau dicuci dengan air. Dan saya katakan ini suatu hal yang baru. Karena nanti fatwa ini juga bisa dipakai oleh orang nanti untuk mencuci sesuatu yang ketika itu tidak ada air. Air tidak ada, tapi alat lain bisa yang sifatnya masih dapat menghilangkan najis yang ditandai dengan 3 hal. Dalam hukum agama yang disebut dengan najis itu ditandai dengan 3 hal, Pak. Ya kan? Pertama warna, kedua bau, yang ketiga rasa. Warna, bau, rasa. Kalau andai kata alat yang digunakan untuk melakukan proses tathhir, proses pensucian tadi itu mampu menghilangkan bau, warna dan rasa, maka dia pada saat itu dapat berfungsi sebagai air. Jadi dia bisa berfungsi sebagai tahir mutatahhir. Ada juga alat suci yang tidak bisa kita gunakan, Pak. Dia suci tapi tidak bisa. Dia tahir tapi tidak mutatahhir. Air kelapa atau kopi misalnya tuh. Itu kan suci, karena suci bisa kita minum. Air teh misalnya, susu, suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Jadi dalam fikih disebut namanya tahir mutatahhir. Jadi kalau air itu air ma'ul mutlak, maka tahir mutatahhir. Nah ini nanti alat kimia tadi itu berfungsi sebagai tahir mutatahhir gitu. Itu sebabnya Pak. Jadi artinya kita bisa menggunakan benda itu untuk keperluan kalau andai kata memang air itu tidak ada, atau memang kita tidak bisa menggunakan air karena misalnya bagian tubuh kita itu dalam keadaan sakit yang kalau andai kata terkena air itu tidak sembuh. Oke, yang tadi kedua siapa? Siapa lagi? Oke, Pak Marzuki. Pak Ustadz Marzuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 ya. Pertama, saya pernah dengar kalau di NU Muhammadiyah sama kayak ada nekomahnya itu takbirnya dalam hadis yang alasannya infirad. Jadi waktu itu dan Allah Akbar masih lagi satu ya. Yang ditanya itu apanya, Pak? Lafaznya. Ketika kalau saya malah kaget kalau tak salah sholat di Saudi ada persis juga Islam ya. Sampai saat di Mekah Madinah waktu haji sama waktu kita. Nah itu gimana Ustaz? Ada tuntunan yang kedua ketika menjawab muadzin asyhadu an la ilaha illallah sebelum menjawab la haula wala quwwata asyhadu an la ilaha illallah wa ana Muhammadar Rasulullah raditu billah bi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Islam Madinah. Itu Islamnya di belakang. Itu menurut keterangan itu ada hadis. Yang ketiga menyambung masalah madrasahnya. Kebetulan di Pulau Gadung ini ada 14 madrasah yang masuk di Departemen Agama di bawah. Kalau salah Muhammadiyah juga masuk. Kalau tadi Baitul Quran tadi disebut, tolong dimasukkan saja, bagus, saya setuju. Kebetulan saya juga di MDT yang madrasah yang takmiliyah sekarang ini alhamdulillah gaungnya udah nasional dan ada nama-nama guru di nasional. Kalau Baitul Quran dikembangkan, saya setuju karena
di madrasah itu ada 7 pelajaran yang harus masuk fikih. Coba setuju apa? 7 macam itu apa saja? Bahasa Arab, Quran, hadis, akidah, akhlak, tarikh Islam, fikih. Jadi 7 ini termasuk pokok harus diajarkan di madrasah Islami, tajwid, tahsin tadi. Nanti saya setuju kalau kita Quran dikembangkan ke sana. Itu madrasah itu ada 3, diniyah awaliyah, kuliah, wusta. Cuma kalau di Jakarta itu kalau kuliah susah. Awalnya SMP dan sibuk, ngaji berhenti. Ya. Itu ada 4 tahun. Terima kasih. Ya, saya tidak bisa membacakan hadis. Memang ini selalu terjadi perbedaannya. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tidak mengucapkan 2 kali, Pak. Nah, kalau di dalam hadis ucapan itu sudah jelas disebut Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Jadi ini memang harus dibahas dulu oleh para ulama. Mengapa ada yang satu, ada yang kedua gitu. Karena memang ini Pak, kalau kita ikuti Taisirul Alam ini dia bermazhab Hanbali ini. Ya. Bermazhab Hanbali memang begitu Pak. Istihbabu syaf'il adhan wa itarul iqamah. Disunatkan membaca azan itu dengan 2 kali, tapi dengan mewitirkan, mengucapkan dengan kata tunggal untuk iqamah. Ya. Li'annal wujub mu'arid bi sifatil azan walil iqamah thabitah. Yu'khadhu min majmu'il adillati jawazi jami'il warid. Itu menurut yang mereka ambil ya. Karena yang wajib itu adalah bertentangan dengan sifat-sifat yang terdapat pada azan dan iqamah yang sudah pasti. Itu diambil dari berbagai dalil-dalil yang dapat mengumpulkan segala yang terkait dengan tadi itu. Jadi mereka menyimpulkan bahwa kalau andai kata iqamah itu adalah hanya sekali saja suaranya. Kalau tidak salah, tetapi di Masjidil Haram sendiri 2 kali juga Pak. Nah. Al-muradu bisafil adhani ada takbiratil arba' ya awaluhu wa kalimatut tauhid fi akhirih fa inna mukhassasah. Jadi yang dimaksud dengan syaful adhan itu adalah takbirat 4 kali takbir kalau yang pertama untuk azan. Nah, kalimatut tauhid untuk yang terakhir sekali, yaitu la ilaha illallah itu adalah 1 kali saja. Jadi di sini memang Pak, kalau andai kata dengan suara 2 itu adalah untuk takbir. Memang ini perlu harus dianukan Pak, harus dibicarakan kembali supaya nanti terjadi perbedaan. Tapi kalaupun terjadi perbedaan, masing-masing punya dalil gitu. Yang kedua tadi apa lupa saya? Yang kedua itu menjawab asyhadu an la ilaha illallah pas sudah ditambah. Ya. Jadi begini Pak. Ada fadilah-fadilah itu kalau di dalam Muhammadiyah itu dia Pak. Dia terikat dengan semacam, kalau tidak sebut doktrin atau tersebut prinsipnya gitu ya. Dalam Muhammadiyah prinsipnya kalau kita sudah berada dalam wilayatul ubudiyah, soal ibadah, yaitu ibadah mahdhah, maka soal kaifiyah, soal juz'iyah, dan kemudian soal hay'ah, ini hanya semata-mata mengacu kepada hadis Nabi. Tidak boleh kita menyisip-nyisipkan, itu tidak boleh. Karena ini adalah murni ibadah yang mencontoh pada apa yang dilaksanakan Nabi. Karena yang disebut agama kalau dalam konteks itu adalah yang
terdapat dalam Quran dan hadis Nabi yang sahih. Tapi kalau di luar Muhammadiyah, katakanlah dalam Syafi'iyah, itu menambahkan itu satu hal yang dibolehkan. Contohnya saja, saya ambil 2 Pak. Di dalam kitab I'anatul Talibin, kalau imam sudah baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allahumma ighfirli wa liwalidayya, amin. Doakan dulu diri dan orang tua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian baca amin. Ya itu tambahan, itu ziyadah. Ziyadah itu tidak dari hadis Nabi, tapi itu doa yang dibaca ketika orang selesai membaca azan. Contoh yang kedua Pak, ketika kita mengucapkan takbir tambahan, Allahu Akbar, itu kan takbiratul ihram soal ketika Idul Fitri, Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i ditambah Pak, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Baca lagi subhanallah walhamdulillah. Nah itu. Di tambahan-tambahan itu ada Pak, itu yang diistihbabkan. Nah inilah gunanya Pak belajar ilmu fikih itu, mengenal perbedaan-perbedaan itu. Tapi ini bukan untuk yang ibtidaiyah tadi Pak. Kalau yang ibtidaiyah yang pokok-pokok diajarin. Kalau ini kan kajian para ulama gitu ya.